Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi kita di sini akan membahas tentang materi psikolinguistik sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu pada LK 11.2 dan 11.1, yaitu tentang psikolinguistik, bahasa, pikiran, dan otak manusia. Kita masuki ke yang pertama, yaitu pengertian psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu adalah ilmu antardisiplin, antarlinguistik, dan psikologi yang mempelajari perilaku bahasa, baik yang tampak berbicara, menulis, maupun yang tidak tampak memahami atau persepsi, serta proses mental yang terjadi saat manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Siapa pencetusnya? Benih ilmu ini tampak sejak Wilhelm Wundt, psikolog Jerman, menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan prinsip psikologis. Istilah psikolinguistik secara resmi digunakan sejak 1954 oleh Charles E. Osgood dan Thomas A. Seaborg dalam karya berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problem. Apa yang dikaji? Jadi yang dikaji itu yang pertama ada pemahaman bahasa, yang kedua ada produksi bahasa, yang ketiga pemerolehan B1 dan B2, yang keempat ada kode bahasa dalam otak atau mental lection, yang kelima ada gangguan bahasa, afasia, dileksia, dan lain-lain, dan yang terakhir ada hubungan bahasa dengan pikiran dan biologi manusia. Dan mengapa itu penting? Ilmu ini berperan sebagai pengajaran dan pembelajaran bahasa, penanganan penyakit bahasa, afasia dan terapi, pemahaman kedewasaan, dan pembangunan sosial budaya. Tanpa psikolinguistik, kita sulit memahami proses di balik kemampuan manusia berbahasa. Selanjutnya ada bahasa. Yang pertama itu definisi dan ciri-ciri. Yang pertama itu ada konsep bahasa. Kata Frida Laksana 1983, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa itu sebagai sistem yang pertama, yaitu bahasa tersusun secara sistematis, mengikuti pola tertentu dan sistemis, memiliki subsistem teknologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Contohnya adalah kalimat ayah membeli ayam, itu benar. Ayam pasar di ayah membeli, itu kalimatnya tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa itu bersifat arbiter. Tidak ada hubungan wajib antara bunyi lambang dengan konsep yang dimaksud. Contohnya, kata kuda tidak memiliki kemiripan alami dengan binatang yang dilambangkannya. Selanjutnya ada bahasa adalah bunyi. Pada dasarnya berwujud bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, contohnya bibir, lidah, pita suara, dan lain-lain. Linguistik itu menempatkan bahasa lisan sebagai primer, bahasa tertulis merupakan representasi sekunder. Selanjutnya ada bahasa bersifat arbiter. Arbiter itu berarti sewenang-wenang. Tidak ada hubungan wajib antara lambang yang dilambangkan, onomatope seperti kukuruyuk dalam B1 vs kongkoroyok dalam Sunda, membuktikan kearbiteran antar budaya. Selanjutnya ada pemerolehan bahasa pertama, yaitu B1. Untuk akuisisi bahasanya, yang pertama teori behaviorisme atau Skinner. Pemerolehan bahasa terjadi melalui proses pembiasaan atau conditioning dan pengulangan bentuk-bentuk bahasa. Dari sekian banyak ocehan atau babbling, anak hanya bunyi yang diperkuat oleh orang dewasa di sekitarnya yang akan dipertahankan. Contohnya, bunyi yang tidak berguna akan dilupakan. Bahasa dipelajari seperti kebiasaan motorik lainnya melalui stimulus atau respons. Selanjutnya ada teori nativisme atau Chomsky. Setiap anak itu lahir dengan piranti bawaan bernama LAD atau Language Acquisition Device yang telah diprogram secara genetik.
Chomsky menilai behaviorisme itu tidak mampu menjelaskan mengapa anak bisa membuat kalimat yang tidak pernah mereka dengar. Adanya daerah Broca atau sintaksis dan nukleoli atau makna. Di otak manusia menjadi bukti biologis kemampuan berbahasa bawaan. Yang selanjutnya ada tahap pengembangan B1. Yang pertama ada pralinguistik. Yang kedua ada satu kata atau holofrase. Yang ketiga ada ujaran kombinatori. Dan yang keempat ada masa sekolah. Selanjutnya pemerolehan bahasa kedua atau B2. Pembelajaran bahasanya itu berbeda dengan B1 yang diperoleh secara tidak sadar sejak lahir. B2 itu diperoleh dengan kesadaran untuk mempelajarinya. Proses ini disebut kebelajaran atau learning, bukan sekedar akuisisi. Orang yang menguasai satu bahasa, eka bahasawan, dua bahasa, dwi bahasawan, dan lebih dari dua itu ganda bahasawan. B2 itu terpimpin atau formal. Bahasa diperoleh melalui pengajaran formal dengan materi terstruktur. Guru menentukan seleksi materi dan strategi. Kelemahan utama atau klaim, kurang ada tekanan dari luar untuk memanfaatkan seluruh potensi bahasa pelajar. Pola kalimat yang sering dihafal tanpa latihan komunikasi nyata sehingga kelancaran terhambat. Yang B2 alamiah ada spontan. Bahasa diperoleh melalui komunikasi sehari-hari, bebas dari pimpinan guru. Setiap individu memperoleh dengan caranya sendiri. Kekuatannya, pelajar hanya fokus pada isi komunikasi, bukan aturan strategi bahasa. Strategi penghindaran atau menghindari topik yang tidak dikuasai menjadi cara pragmatis yang efektif. Yang kelima ada hipotesis Krasen 1982, ada hipotesis pemerolehan versus pembelajaran, hipotesis masukan atau input, hipotesis urutan alamiah, yang selanjutnya hipotesis monitor, dan hipotesis saringan efektif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, produksi bahasa. Yang pertama, language production. Produksi bahasa adalah proses menghasilkan bahasa dari maksud, interaksi awal hingga ujaran yang terartikulasi. Level 1989. Penutur mampu memproduksi 150 kata atau per menit dari koleksi 30.000 kata dengan hanya satu kesalahan per 1.000 kata. Yang kedua, tahap produksi bahasa. Yang pertama, konseptual, itu mengenali proposisi abstrak, gagasan atau pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, formulasi, merancang struktural kalimat, memiliki kata yang tepat, dan mengkodekan informasi morfologis dan fonologis. Yang ketiga, artikulasi, mengubah rencana abstrak menjadi bunyi nyata, mempersiapkan fitur artikulasi bibir, lidah, dan pita suara. Yang keempat, monitoring, mekanisme kendali diri, penutur memeriksakan apakah ujaran yang dihasilkan sesuai dengan maksud awal. Model bahasa dan mental language. Yang pertama ada tata bahasa dan kosakata. Model tata bahasa grammar. Chomsky, tata bahasa adalah sarana formal dengan aturan terbatas untuk menghasilkan kalimat yang tidak terbatas. Setiap kalimat dapat memiliki beberapa struktur pokok yang mendasarkan deep-structure, sehingga makna bergantung pada relasi struktural, bukan sekadar urutan kata. Nah, contohnya, saya telah melihat anak-anak menerbangkan balon, memiliki 3 interpretasi berbeda tergantung pada setiap subjek sesungguhnya dalam tiap struktur dalam.
Yang kedua ada model kosakata. Penggerakan makna bergerak dari makna kata sebenarnya denotasi ke makna konseptual yang digunakan dalam kalimat. Konotasi. Setiap konsep memiliki hubungan yang superordinat. Anjing sama dengan hewan. Jaringan semantik memiliki 3 tipe. Yang pertama jaringan ranah sematik, yang kedua tema, jaringan konteks, situasi, dan yang ketiga jaringan hierarki, relasi kelas. Prototipe kata anggota paling tipikal dalam suatu kategori konsep. Mental lexicon, kosakata dalam otak. Apa itu mental lexicon? Kosakata yang tersimpan dalam otak membentuk jaringan-jaringan asosiasi. Sekali diaktifkan, satu kata akan merangsang kata-kata lain yang terhubung dalam jaringan yang lebih besar. Yang kedua ada model atomik globule. Kata-kata dikelompokkan bersama berdasarkan kemiripan makna semantik yang diperoleh, seperti gugus atom yang saling terikat satu sama lain oleh muatan semantik. Yang kedua, model Cockwood menggambarkan suatu satuan individu dalam mental lexicon dalam bentuk peta otak minimat. Kata pusat seperti mile bercabang ke berbagai dimensi: sound, spelling, meaning, context. Biologi dan bahasa otak manusia. Neurolinguistik. Studi neurolinguistik memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan bagaimana otak mendasari pemerolehan serta penggunaan bahasa. Sejak 1 abad yang lalu, ada asumsi kuat bahwa terdapat kaitan langsung antara bahasa dan otak, terutama hemisfer kiri, left hemisphere. Hemisfer kiri dominan bahasa. Pusat kemampuan berbahasa ada otak kiri. Disinilah daerah broca anterior, perencanaan sintaksis, dan daerah wernicke posterior, pemahaman makna. Berada kerusakan pada otak kiri mengakibatkan berbagai bentuk afasia. Broca's aphasia. Akibat kerusakan di daerah anterior otak kiri, gejala artikulasi kurang jelas, kalimat tidak gramatikal, bicara terputus-putus, kata-kata masih bermakna dan bisa dipahami pendengar, namun proses pengucapannya terganggu. Wernicke aphasia. Akibat kerusakan di daerah posterior otak kiri, gejala bisa lancar dan tidak terputus, tetapi tidak bermakna bagi pendengar. Terjadi pemisahan antara sintaksis dan makna semantik. Hemisfer kanan tidak dominan untuk bahasa, tetapi berperan dalam persepsi ruang, mengenal pola, dan kemampuan bahasa secara terbatas. Kerusakan otak kanan tidak menyebabkan afasia. Gangguan bahasa. Kelainan berbahasa. Gangguan berbahasa mencakup kesulitan dalam pemerolehan, pemrosesan, atau produksi bahasa yang disebabkan oleh kelainan biologis, kognitif, atau psikogenik. Gangguan dapat bersifat berkembang bawaan atau diperoleh akibat stroke, kecelakaan, penuaan. Gangguan biologis organ. Tunarungu belajar bahasa isyarat secepat anak normal belajar bahasa lisan, namun kemampuan bahasa tulis lebih lambat. Tunanetra sistem fonologi lebih lambat berkembang, kosakata awal lebih terbatas. Gangguan mekanisme bicara, kelainan paru-paru, pulmonal, pita suara, laringal,
atau rongga mulut resonantal, gangguan kognitif, disfungsi otak, dimensi amnesia, apraksia, amnesia, serta mengingat diulang-ulang dan opik melompat-lompat. Huntington hilangnya kemampuan berjalan, berbicara, mengingat, dan kemandirian secara progresif. Skizofrenia, word salad, curah verbal, penuh neologisme, irama melodis namun tanpa koherensi sematik. Disleksia dan afasia. Disleksia, aleksia, kesulitan membaca, menulis, atau mengelola informasi linguistik tertulis, dapat bersifat sementara atau permanen. Afasia Broca, bicara tidak lancar, kalimat tidak gramatikal. Afasia Wernicke, lancar, bicara lancar, tanpa makna, keduanya merupakan akibat kerusakan pada area otak kiri. Baik, saya berdasarkan tentang bahasa dalam semiotika. Tanda dan lambang. Semiotika atau semiologi adalah ilmu pelajari tanda-tanda dalam kehidupan manusia. Autornya adalah Charles Sanders Peirce atau di Amerika dan Ferdinand de Saussure dari Eropa. Saussure menggunakan istilah signe linguistik atau tanda linguistik dengan kemudian signif yang ditandai dan signifian atau penanda. Tanda atau signif, sim, tanda atau mewakili ide pikiran benda secara langsung dan alamiah. Contohnya asap, tanda adanya api. Tanah basah artinya tanda benda hujan. Itu lambang atau simbol, tidak bersifat langsung atau alamiah, menandai sesuatu secara konvensional, bersifat arbiter. Contohnya jalur kuning untuk pernikahan, warna merah, darah keberanian. Sinyal atau signal, tanda yang tidak sengaja, bersifat interaktif pada penerima melakukan sesuatu. Contohnya lampu hijau artinya jalan, sedangkan lampu merah artinya berhenti. Ikon, tanda yang paling mudah dipahami karena kemiripannya dengan sesuatu yang diwakili. Contohnya patung Raden Ajeng Kartini. Gejala atau simptom, tanda tidak disengaja, alamiah menunjukkan bahwa sesuatu akan terjadi. Contohnya demam beberapa hari, itu artinya gejala tifus atau penyakit belum terjadi. Gestur atau tanda gerakan tubuh berupa badan, bisa berupa tanda kucing merendah, artinya akan merekam, atau simbol mengangguk, mengartikan setuju atau tergantung budaya. Selanjutnya, kajian dan metode penelitian. Ada 7 bidang kajian utama. Pertama, kompetensi, yang kedua penggunaan bahasa, yang ketiga performansi atau pelatihan berbahasa, keempat asosiasi verbal dan personal makna, yang kelima proses bahasa pada orang abnormal, 6 persepsi ujaran dan bahasa, 7 pembelajaran bahasa atau P2. Dari perangkat pendidikan ada 4. Yang pertama rekaman atau kaset, kedua media gambar, yang ketiga daftar mufradat, yang keempat evaluasi atau tes. Metode penelitian ada 3. Observasi, yakni mendistribusikan perilaku berbahasa pada tatanan asli, disesuaikan dengan intervensi minimal atau linguistik alam atau terstruktur. Cocok untuk keluaran mufradat anak usia 4-5 tahun. Kelebihannya tidak butuh banyak perawatan. Yang kedua, longitudinal studi, yakni subjek yang sama dipelajari selama jangka waktu tertentu, misalnya pada anak usia 3-8 tahun, memungkinkan pemantauan berkembang bahasa dari tahun ke tahun. Kelemahannya yakni membutuhkan waktu yang panjang, biaya besar, dan sulit mengulangi penelitian. Ketiga, cross sectional study, yang dimana membandingkan kelompok anak dengan usia berbeda pada satu waktu. Itu lebih ekonomis dan cepat daripada longitudinal, namun tidak dapat menggambarkan perkembangan individu secara akurat atau memakai kecenderungan bahasa. Baik, terakhir kesimpulan. Pertama, psikolinguistik adalah ilmu antardisiplin psikologi dan linguistik yang mengkaji proses mental di balik pengolahan, pemahaman, dan produksi pada bahasa manusia. Kedua, bahasa bersifat sistematis,
arbitrer, dan merupakan bunyi yang dihasilkan alat ucap. Kemampuan berbahasa berpusat pada hemisfer kiri otak, terutama area broca dan Wernicke. Yang ketiga, program D1 terjadi secara tidak sadar melalui LAD atau Chomsky melalui tahap pralinguistik ke satu kata, ke kombinatorial, dan ke sekolah. Kemudian D2 bersifat sadar, baik terpimpin maupun alamiah. Yang keempat, produksi bahasa berasal dalam 4 tahap. Formulasi, yang pertama konseptual, formulasi, artikulasi, dan monitoring. Kemudian pada tahap manapun dapat mengakibatkan berbagai jenis kesalahan struktur atau kelalaian dalam berbahasa. Yang kelima, psikolinguistik memiliki aplikasi luas yang dimana pengajaran bahasa, penanganan gangguan bahasa atau gangguan, afasia, disleksia, dan demensia, pemahaman kebahasaan, dan analisis semiotika terhadap penggunaan bahasa. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pecah, sampai